Oke, pesawat sudah mulai meluncur dan terbang mengudara cukup tinggi. Ini kayaknya ngambil seperempat doang deh. Dari bawah ya, kayaknya horizontal diagonal gitu sih kalau misalkan dilihat dari minimapnya. Tapi sementara kita lihat dari Ion Esports sudah membuka parachute-nya. Kita masih nungguin sampai dikasih lihat map keseluruhannya ya. Karena kita penasaran dengan yang namanya drop zone di awal dan sepertinya salah satu player dari Ion Esports sudah mengarah ke Pod Vosto dan ternyata garisnya horizontal di area utara. Pelit banget Hmm. dari Peskova menuju ke arah Krikes. Ini menguntungkan buat tim-tim yang turun di bagian atas, tapi buat tim-tim yang mulai turun di arah Volnova, AB, Wineri ini bener-bener ngebuat mereka pasti bete. Ya, dan ternyata circle-nya benar-benar di tengah mengambil daratan ya. Yap, yang cukup banyak. Berarti harusnya cukup enak sih. Maksud Hmm. gue buat tim-tim yang tetap akan looting di arah Wineri, AB, Milnar ini masih cukup terjangkau karena circle pertamanya tidak terlalu jauh. Paling dari Milnar ke arah Dino Park itu 1 km, 1,1 atau 1,2 km jaraknya. Jadi harusnya masih cukup legit, masih cukup aman buat mereka semuanya juga. Menguntungkan sih. Gua kira tadi circle-nya agak nggak fair gitu. Kayak misal kan tadi garis pesawat dari Peskova ke arah Krikes, terus tiba-tiba circle-nya Circle Legend ngambil 50% air, 50% darat di arah port, tapi ternyata sekarang enggak. Ya, betul sekali. Ternyata Vikendi lagi baik terhadap semua tim-tim yang bermain pada kali ini. Dan sementara kalau kita lihat juga kayak dari daerah drop zone nggak ada yang tabrakan ya pas ya. Ya, nggak ada yang bentrokan sama sekali. Mungkin beberapa tim kali ya yang ada di sekitar Tovar, daerah sekitar Villa. Tadi kan agak sedikit ada penumpukan karena ada beberapa tim juga yang main scraping. Yes. Kayak misal tadi kalau nggak salah Voin tuh turun di sekitar kastil, jembatan kiri yang bagian atasnya tadi. Scraping di sana dan harusnya cukup dekat dengan tim-tim yang turun di arah Villa dan juga Tovar. Ya, betul sekali. Apalagi dengan teknik scrapping biasanya mereka melakukan split. Tapi pada kali ini kita melihat ada tim The Pillars dengan tim Siren yang ternyata di satu area yang berdekatan yaitu di Peskova. Jadi mereka berarti turun pertama ya, turun di awal karena tadi dari garis pesawatnya Peskova menuju ke area Krikes. Krikash. Di arah Krikes tadi. Dan seperti biasa, ini awal yang akan sangat pasif, apalagi dari The Pillars. Boboho yang belum mempunyai tas sama sekali. Fast masih level 1, helmnya untung level 2. Jarak mereka cukup berdekatan, namun belum ada baku tembak yang terjadi. Hanya sekedar mengamankan kompon dan ingin mencari informasi doang. Ya, betul sekali. Tapi tadi kita juga sempat melihat mereka hanya melakukan scout, menginformasikan satu sama lain. Oh iya, ada orang di sini dan sementara kita lihat dari sisi lain di Killing Fish sudah terjadi baku tembak antara Voin dengan BFD. Sesuai dengan perkiraan Pasta tadi di awalnya di mana Voin melakukan scrapping dan berdekatan dengan Kaget Bonafide. gua. Yang nembak Auro kepencet satu kali, terus tiba-tiba satu orang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Pas Poin banget ya, pertama tadi. pas banget ya. Tadi kayaknya Hitman pertama first blood deh. Sekarang, Iya, Hitman-nya mati. nah sekarang Oh, yang Karma. Irengel tadi ya? Iya, Karma, dia kena Oh, Karma. Karma Israel. Karena Iya. tadi mereka motong rotasinya kalau nggak salah Red Rocket. Wait. Gig. Simort yang ketangkep Mort pertama. ketangkap pertama. Tapi malah sekarang Hitman yang ketangkap duluan. Betul. Berarti karma Israel teman-teman ya. Jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat sama orang lain ya. Karena karmanya, ya karma kadang cepat kadang lambat sih. Iya. Wow, bentar. Ion sudah melihat ada M24, itu akan diserahkan langsung ke arah Liquid pasti. Ya, sebagai salah tahu. satu sniper ya. Betul, Aim Star-nya juga dengan sniper ada Liquid, tapi sepertinya dari Pillars mereka bakal commit fight dengan tim Siren. Ada beberapa setup sudah mulai dilakukan kali ini. Siren mulai melakukan stick together. Ada Anthem yang sudah mulai menjaga backup juga di bagian belakang. Justplay bakal melempar molotov menuju ke bagian luarnya dan dia bakal masuk lagi ke arah gudang. Oke, hanya sekedar inisiasi aja, belum ada commit fight di antara kedua tim ini. Ya, betul sekali. Dan tapi tadi kayaknya Molotovnya sempat terkonek sedikit ke arah Boboho. Ada health point yang berkurang dari player Boboho, tapi sementara belum ada inisiasi lebih lanjut. Hanya informasi-informasi saja yang masuk ke dalam tim Siren dan tim The Pillars. Betul, ini bakal jadi long fight banget sih. Apalagi mereka masuk ke dalam jarak mereka untuk masuk ke dalam circle tuh dikit. Ya. Dikit banget, kayak berapa meter ya? Dari Peskova itu kayak cuma 1, 2, 3, 4, 400. Oh, itu yang paling dekatnya. Yang agak jauhnya tadi harusnya Agak sekitar 400-an meter, 300-400 meter. Tapi kali ini bakal ada commit fight kental, langsung memberikan spraynya menuju ke arah Just Space. Belum ada damage yang masuk, masih bisa bersembunyi di balik kompon yang mereka udah kuasain. Tapi sepertinya dari Siren mereka bakal langsung melakukan setup. Ada satu orang yang ngeflank di arah perbukitan. Ya, betul sekali, di mana Mox Space sebagai leader dari Siren pada kali ini juga sudah mengambil vision juga. Dia berusaha untuk mencari informasi di mana sebenarnya The Pillars melakukan setup. Ini sekarang Kenapa? apa? Enggak.
Kenapa kita bentrok ya? Oh kita jarang nge-cast bareng, J. Iya, Ini makanya. perkenalan kita berdua Oh, iya, iya. lagi. Terakhir kali PMPL season 1 cuy, terakhir kali Kan kita nge-cast bareng. gue di Inggris, gue di Oh Inggris. iya, lu sok-sok bule sih ngomongnya bahasa Gue Inggris. British, gue British. Alright, sorry. So, back Yaudah, to the beat, lu dulu, back lu to dulu. the game. Wih, Ucup. Lah, Ucup jatuh. Easy point kill untuk 69. Iya, enak banget ya. Kayak istilahnya tuh lagi di bukit-bukit ngeliatin, apaan tuh, coba tembak jeder. Dapat 1 poin bro. Wah enak banget sih itu. Itu antara jatuh dari tebing atau dari kendaraan. Tapi kalau kendaraannya kan biasanya ada lambang kendaraannya kan, lambang mobil, lambang vehicles. Tadi ada lambangnya nggak sih? Atau dia cuma kayak terjun bebas gitu? Lambangnya sih lambang jatuh gitu, kayak fall from high location. Oke, Tapi ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. betul. Hanya mereka yang tahu kondisi aslinya itu seperti apa. Wow, ada pemotongan rotasi juga sepertinya dari Red Rocket berhasil menjatuhkan satu pemain dari 69. Dibuka pintunya dan langsung ditutup. Untung kita ada pintunya, jadi masih bisa menutup angle shoot dari bagian luar. Dan VL akan menyelamatkan teman yang sedang kenok. Namun di sisi lain 69 masih terus memberikan fight-nya ke arah beberapa vehicles yang lewat di sekitar kompon mereka. Ya betul sekali, di mana mereka masih berusaha untuk bertahan di dalam kompon. Sementara di sisi lain, Datmosh sudah harus kembali ke lobby dan terjadi penembakan menuju ke tim Red Rocket. Ada mobil yang meledak yang dinaiki oleh Heroes. Betul, itu crispy car kayaknya. Enak banget ya, satu magazine udah bisa deh kayaknya. 30 peluru tuh kalau M4 sama AK, crispy car tuh hancur. Itu dia. 30 peluru kalau satu orang nembak ya, satu orang nembak 30 peluru full semuanya masuk damage-nya itu langsung hancur, meledak. Makanya Zima itu menjadi mobil yang ya pilihan terakhir sih. Tapi memang cuma ada 2 mobil kan, Dacia sama Iya. si Crispy Car. Sisanya Cuma ada motor. Motor juga cuma 2 setahu gua, motor yang jet ski, Yang ini. yang kayak gini sama yang motor salju yang satunya lagi. Itu enak sih, dia bisa buat ngesot-ngesot gitu. Wah, semua motor sih bisa buat ngesot-ngesot kalau di Vikendi ya, soalnya kan bersalju ya, licin. Oh licin. Licin, Udah bersalju. dingin, licin, bersalju. Heeh. Apalagi? Udah. Tapi kastilnya udah diisi. Sebenarnya kastil ya, sering gue bahas sama Wolf itu tempat yang enak-enak gak enak. Enaknya kalau circle menuju ke arah castle, semua orang yang menuju ke arah castle pasti bakal bonyok duluan. Yang lewat jembatan pasti bakal bonyok, yang berenang juga pasti bakal bonyok. Tapi tim yang ngambil castle, kalau tiba-tiba circle-nya keluar dari castle tuh bakal bahaya banget. Tapi sepertinya kali ini Frenzy bakal melakukan fight close combat antara Morph dan juga tim nomor 4. Louvre. Ada Louvre ya, akan ada close combat. Kali ini lempar granat menuju ke bagian dalam dan Frenzy masih bisa menggocek. Bertahan seorang diri aja. Belum ada bantuan dari arah belakang. Masih berada di bagian luar juga ternyata. Sementara ini Slayer masih berada di arah luar. Ngepron tipis di arah tangga bagian luar. Lemparan granat silih berganti saling melempar satu sama lain. Belum ada damage yang terlalu besar. Hanya Slayer yang sudah berkurang HP barnya. Sementara Morph sudah mulai maju masuk ke dalam rumah kali ini yang ditempatin sama setan kayaknya. Kosong soalnya rumahnya. Kosong soalnya. Betul, Wah, betul. Louvre langsung keluar dari rumahnya begitu ngelihat ada push yang dilakukan oleh Morph Team. Smoke setup, lempar dulu ke bagian dalam, menutup angle view-nya dari bagian dalam supaya dia bisa keluar lagi sementara dari Poundbeat berada di arah Broken Wall. Ya betul sekali, setup dari Louvre mereka rapi banget juga, mereka mengepung area milik Morph pada kali ini. Sementara Morph semua berkumpul di area satu rumah, sudah ada smoke setup juga di dalam berusaha untuk mempertahankan TPP visionnya terhadap luar. Jaxi masih berusaha untuk mencari informasi di depan ada Poundbeat, kepalanya kelihatan tapping aja. Oh wait. Dan lakukan spray lanjutan tapi belum ada peluru yang masuk ke arah badan Poundbeat. Poundbeat cuma bait doang. Tadi ada Crowley yang udah siap untuk nembak ke arah Jaxi. Kalau tadi Jaxi terlalu lama ngebuka badan dan nembak satu pemain yang ada di Broken Wall. Bait yang sukses, tapi sepertinya dari Morph. Ada satu pemain mereka, dua pemain mereka sudah mulai keluar dan akan mengambil flank ke arah sebelah kiri. Crowley bakal ke backstep kalau misalkan Crowley tidak fokus. Sementara Poundbeat masih berada di bagian Broken Wall-nya, dia bakal flank ke arah sebelah kanan lagi sedikit menahan posisinya. Sudah mulai maju, dua pemain dari Morph sudah mulai nge-push dan Crowley masih bisa bertahan cukup aman. Sudah melihat posisi dari Poundbeat, bahkan kali ini Crowley langsung memberikan fight yang berbicara No Mercy. No Mercy berhasil diamankan begitu aja, dua pemain down kali ini. Zai masih cukup sekarat dan bisa menembak menuju ke arah Slayer. Slayer dipulangkan menuju ke arah lobby. Crowley sendirian aja di arah Broken Wall dengan low. Dia sudah terkenok dan untungnya dua pemain dari Morph masih bisa merangkak untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Tapi kali ini Frenzy last man standing akan menghadapi Poundbeat plus combat dan terkena efek lemparan granat Morph. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Iya, sayang sekali tadi granatnya berhasil mendapatkan last man standing dari Morph. Namun pada kali ini dari Louvre mereka menukar 1 untuk 4, itu pertukaran yang sangat worth it untuk sistem poin seperti ini. Dan sementara kita bergeser kembali ke arah 69 Esports. Di sini sudah ada Trixie yang sedang berusaha untuk melakukan scout ke arah depan. Mereka berada di rumah-rumah open field dan mereka siap untuk mengangkat rotasi orang-orang juga. Sementara untuk circle-nya sendiri masih bergerak menuju ke phase kedua.
Betul, 69 sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman, ada beberapa tim yang ada di sekitar mereka juga. Aduh, kenapa gue harus ngeliat mobil ini lagi sih? Entah kenapa gitu, gue pengen banget mobil ini cuy. Skinnya bagus Iya, banget. skinnya bagus banget Itu limited deh setahu gue. Iya, itu kalau nggak salah cuma bisa didapetin di server luar. Iya, kayak top up juga deh. Kayak jadi top up berapa gitu baru dapet itu. Iya, pasti dapet, mobil yang pasti didapatkan gitu. Cuma harus ganti-ganti server itu yang bikin sedikit agak mayish. Iya, betul. Wah. Dan kita lihat di sini kayaknya udah terjadi penembakan. Ini kalau kedip-kedip nembak ya berarti ya? Enggak, kalau kedip-kedip itu ada di blue zone. Oh, di blue zone. TP berarti ada di blue zone, dia bakal Oke. nahan DPS yang pertama, circle yang pertama. Karena tadi di Irengga gue sempat lihat juga ada last man standing dari TP itu nahan juga sampai Nahan. circle kelima ya kalau nggak salah. Iya, Masih berusaha untuk healing, tapi seenggaknya dia bisa ngamanin placement point sampai dapat 8 poin. Sampai akhirnya dia sama posisinya sama Onyx. betul. Poin mereka sama-sama Mm-mm. mendapatkan poin yang sama, tapi tentunya kali ini bakal ada perubahan juga karena ada beberapa tim yang sudah mulai agresif, bahkan 69 sudah mendapatkan pecahan poin pertama mereka, Void juga sudah mendapatkan pecahan poin pertama mereka, cukup dekat dengan Geek Fam yang masih stay di dalam kompon mereka, baru satu tim yang dipulangkan ke arah lobby. TP ya, TP di luar kan. Tadi Ya, kedip-kedip lihat betul. di dekat Semen Factory itu ada TP yang masih berada di bagian luar, Circle mengecil ke bagian tengah lagi dan ada supply di sekitar Onyx dan juga Red Rocket. Ya betul sekali, supply kedua yang baru turun dan sementara kita lihat ini di luar circle ini terjadi penumpukan juga Bonafide, Nara dengan EVOS yang sedang melakukan rotasi secara bersamaan. Kayaknya sih pastinya satu sama lain mereka udah saling ngelihat satu sama lain juga, dapat informasi. Sementara benar saja Hans Fori sudah berhasil mendapatkan satu player dari Nara. Zero Two sudah ter-take down, sementara dari Joyce sedang melakukan rotasi lanjutan bersama teman-temannya di depan sana. Oke. Dan kali ini, wah, Bonafide dapetin satu orang lagi dong. Sementara Nara bakal komit untuk melakukan rotasi. Satu pemain mereka sudah dipulangkan, hanya bertahan dengan 3 pemain mereka di circle yang kedua ini. Sementara Blue Zone akan bergerak kurang lebih dalam 1 menit lagi dan Nara menghentikan langkahnya. 200 meter untuk maju ke dalam circle yang kedua. Iya, compound check dulu sebelum mereka masuk pastinya untuk mengantisipasi takutnya ada player-player yang sudah menghuni compound. Karena bahaya banget dimana kalau misalkan compound tersebut ada isi orangnya terus mereka nabrak. Itu chance mereka untuk kena takedown tuh kayak besar banget gitu. Ya, sangat besar banget kalau misalkan ada misplay yang terjadi. Balik lagi ya, ini Tusun di posisi 13 sampai 16 itu nggak asik cuy sekarang. Tidak ada placement poinnya sama sekali. Jadi semua tim harus setidaknya menahan. Maybe hingga circle ke 4 mungkin. Ya betul. Keempat, kelima kayak gitu sengaja biar bisa dapetin poin. Dan sementara kita lihat dari Cleon sudah memegang M24 dan mereka sudah mulai meng-scout adanya kepala-kepala dari Boom Esports. Ini kalau nggak salah di area Goroka ya nggak sih? Iya, mereka ada di Goroka ya, arah betul ya? sekitar Goroka. Dua tim tadi yang ada di bagian luar sudah mulai mendekat lagi. Mereka masuk dan mengambil seperempat dari circle yang kedua. Blue Zone sudah mulai bergerak. Tembakan kedua dari Cleon. M24-nya belum memberikan hasil yang terlalu maksimal juga. Sementara Onyx bakal melakukan setup yang lebih rapi di daerah kompon yang udah mereka kuasain. Mereka hampir nguasain satu daerah perkotaan loh, di daerah Iya, Gorokanya. betul. Mereka melakukan split berdua. Di sini ada KP dengan salah satu player dari Onyx dan sementara duanya lagi mengambil area timur dari Goroka. Dan kita bergeser kembali di Ion Esports yang masih betah aja di Pot Vosto, nggak kemana-mana. Sejak pertama turun, ya masih aja di situ. Iya, karena enak. Masuk circle 2 kali. Ya udah, tahan aja dulu. Betul. Perhatiin semua tim yang mungkin ada rotasi ngambil jembatan daerah Pot Posto kan lumayan. Makanan juga buat Ionnya. Dulu yang ambil Pot Vosto EVOS ya? EVOS dulu. Sekarang Ion. Sekarang Ion ke Depak silih berganti. Tapi anggaplah masih EVOS gitu. Iya. Ada auronya soalnya kan. Iya. Ada Itu auronya kadang-kadang tuh kalau kita udah ngikutin skenario dari cerita-cerita 2 tahun lalu itu kadang kita masih ketuker-tuker gitu. Bener. Wow, ada yang terpick off lagi. Kali ini Dranix, pemain mereka, mulai mendapat tekanan dari tim-tim yang ada di sekitar mereka juga. Ya betul sekali, dimana Kryzen salah satu I'm Star dari Dranix sepertinya sudah mulai tumbang di situ oleh salah satu player dari EVOS. Tapi pada kali ini dari EXI sudah mengambil mobilnya, ditarik mundur, dan dari Voxe dia juga berjaga di salah satu compound dan sepertinya di depannya sudah ada victim. Surprise! Happy birthday Misery. Wah, itu enak banget. Kalau kata Wolfie itu lengkap. Kue dan juga lilinnya langsung di depan muka tadi. Langsung mendapatkan free point untuk Voxe. Iya betul sekali, itu enak banget loh. Bener-bener buka angle shoot, buka vision, ada orang di depan. Tuh gue yakin deh Misery kaget banget sih tadi. Wah, ada yang kena lemparan granat juga. Kryzen fix dipulangkan menuju ke arah lobby. Oleh temannya lagi. Iya, oleh temannya sendiri. Entah apa yang terjadi di antara mereka. Tapi dari EVOS akan langsung melakukan spray through the smoke. Ada beberapa smoke setup yang terlihat tadi. Tim nomor 9 yang ada di sekitar mereka berarti dari tim 69, 69. ya, 69.
Ya, dan pada kali ini kita lihat Morbius dengan kali 3 berhasil mendapatkan 1 VL di depan sana sudah mulai tumbang, masih berusaha untuk menahan posisinya, berusaha untuk mendapatkan vision terhadap 6-9 yang lainnya. Sementara kita lihat dari tim Dranix sudah tarik mundur dan pada kali ini EVOS mendapatkan musuh baru, udah bukan Dranix lagi tapi 69 Esports. Betul, karena tadi Dranix sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, dua tim sudah mulai menghilang tapi masih ada 14 dan 49 orang yang tersisa. Morpheus masih mengamati di arah perbukitan di belakangnya sudah dijaga juga. Gila, ini split mereka 2-1-1 cuy. Iya. Pede banget buat EVOS untuk nge-split sejauh ini 2-1-1, tapi jarak mereka nggak terlalu jauh loh. Setup mereka tuh jaraknya kayak cuma 100 meteran, 200 meter lah. Ya betul, karena ini juga map Vikendi ya, mapnya nggak terlalu luas. Tapi pada kali ini kita juga lihat dari Ion sudah mulai melanjutkan rotasi mereka ke arah Mount Kresnik. Betul. Tadi berarti dari Pot Fosto ya, dari Pot Fosto menuju ke Mount Kresnik dan mengambil area-area compound di sekitar open field Mount Kresnik. Betul, harusnya bakal ketemu sama Lofre nih, pergerakan yang dilakukan sama Ion. Karena kan tadi Lofre sama Morp fight-nya di arah-arah sekitar sini juga. Harusnya mereka bakal fight sesaat lagi karena circle ketiga akan segera mengecil. Blue Zone akan bergerak dalam 3, 2, 1. Blue Zone ketiga sudah mulai melakukan pergerakan ya. Sementara Siren akan mengamati di arah perbukitan. Ini dekat Mount Kresnik juga. Iya betul, berarti di area Mount Kresnik ada sekitar 3 tim ya. Ada Betul. Siren, ada Louvre, dan ada Ion. Ion berarti mengambil di Mount Kresnik yang bawah. Tapi emang kompleks sih, compound-compound sama terrain di Mount Kresnik. Di situ juga ada rumah-rumah, bukit-bukitnya juga ngeselin kayak curam-curam. Jadi bisa dijadikan untuk tempat persembunyian sambil menentukan kemana arah circle berikutnya akan berpindah. Betul, dan tentunya Mount Kresnik pada zaman dulu kan dijaganya sama Boom Esports. Ya. Tapi entah kenapa sekarang Boom ngelepas Mount Kresniknya. Padahal dulu Boom kalau ngejaga Mount Kresnik itu 4 sisi loh. Penjaga Ibaratnya gunung. kayak 4 pilar nih, 4 pemain Boom tuh ngejaga satu titik masing-masing. Mereka bisa jaga yang datang dari arah Cosmodrome, mereka bisa ngejaga yang datang dari arah Pot Fosto, Goroka, bahkan di arah Villa juga bisa mereka pantau. Tapi Boom menghindari daerah Mount Kresnik sekarang ditempatin sama 3 tim. Ya betul sekali, dan emang Boom itu kayak terkenalnya menjadi penjaga gunung ya. Di Wah. Miramar juga waktu itu kan kambing Bener, gunung, kambing Boom. gunung. Sekarang tapi kayaknya udah mulai berusaha untuk melepas dan akhirnya kita lihat pada kali ini ada sedikit permainan yang kembali pasif nampaknya karena circle-nya juga masih bergerak, masih menunggu tim-tim lain melakukan rotasi. Pokoknya intinya semua tim yang udah punya rumah tinggal ngepick, buka scope, dapat informasi, di-share informasi ke timnya. Betul, tinggal nunggu nih pergerakan circle keempat akan menuju ke arah mana karena ini bakal jadi titik penentuan juga untuk semua tim rotasi. Kalau ngambil bagian tengah lagi, ini bakal menjadi game yang akan pasif lagi. Pasif tapi nanti meledaknya bener-bener duar banget ya, begitu di circle 6 biasanya. Ya, dari circle 6 harusnya udah mulai fight lagi dan langsung saja circle-nya belum terupdate, belum bisa kita lihat circle bergerak menuju ke arah mana. Nah, ini dia. Agak tengah lagi, tapi ke utara. Iya betul, dan semua tim masih berusaha untuk melakukan rotasi, tapi sementara kita lihat sudah ada terjadi baku tembak antara Victim dengan Geek. Sepertinya 2 player dari Geek berhasil diculik oleh tim Victim karena seperti yang kita lihat di layar hanya ada Bubu dan Mort yang tersisa. Dan sementara kita bergeser kembali dari EVOS pun berhasil menangkap Bubu, berarti hanya ada 1. Iya, berarti tinggal last man standing dari Geek. Karena kita tadi tidak melihat updatean kill feed-nya juga karena masih ngeliatin mapnya. Sementara Auro, berarti wah udah udah selesai. Geek selesai. Geek dipulangkan ke arah lobby. Ini PR yang cukup panjang, yang cukup berat dialami oleh Geek Fam. Karena dia harus ngejar ketertinggalan poin dari 4 match yang tersisa untuk hari ini. Iya betul sekali, berarti tadi mereka sedang melakukan rotasi, mereka ketemu sama beberapa tim dan sementara kita lihat dari Auro berhasil mendapatkan 1 aimbot kali 4-nya benar-benar on point. Lagi lari, kecil banget di situ tapi berhasil di take down oleh Auro. Gila, matanya Auro jeli banget men, dengan kemampuan matanya. Dia mungkin lagi mode Sharingan kali ya. Jeli. Dia bisa nangkep dengan sangat detail, tadi langsung loh. Betul, langsung kenok 1 orang, proning dan gak ngebuang banyak peluru. Betul, berarti 1080 ya matanya. Wah. HD banget ya. HD banget itu matanya 1080. Oke. Dan Bonafide bermain di arah yang sangat terbuka, cukup pede bagi seorang Zulhak. Seorang diri aja, di sekitar dia ada tim nomor 5 yang sudah mulai menunggu. Ada The Pillars yang sudah ingin menutup pergerakan rotasi dari pemain Bonafide. Iya betul sekali, dan sementara kameranya bergeser kembali di dekat dari The Pillars juga ada EVOS yang masih berada di perumahan-perumahan compound yang mereka tempatin dari tadi. Dan 3 detik lagi circle akan update menuju ke phase ke-5. Wih, ini udah gerak Blue Zone ya? Iya tapi detikannya mati. nggak jalan, oh oke.
Nggak masalah, yang penting kita udah tahu kalau blue zone keempat bergerak aja. Nah udah jalan nih, Nah, ini benar, dia. udah jalan. Let's see guys, Rewind akan ngebuka jalan ke arah sebelah kanan. Wow, berhenti dulu ternyata. Mereka bakal amanin pinggir circle-nya dulu untuk mengatasi pergerakan mereka supaya aman. Karena mereka tahu ada baku tembak di depan mereka dan Victim mendapatkan satu pemain dari Voin 2000. Satu pemain tersungkur masih bersembunyi di balik batu dan Lakan langsung di-lock oleh Banyu. Melihat ke arah batu, Blue Zone mulai bergerak. Dua pemain terjebak di arah Blue Zone, ini DPS yang ke-6. Ini masih circle 5 tapi udah mulai menutup. Berarti DPS-nya udah DPS Blue Zone ke-6. Betul sekali, di mana juga kita Jatuh lihat lagi. aimbot terjatuh kembali dan tidak bisa diselamatkan dan harus kembali ke lobby oleh Victim Fajar. Berarti angle shoot dari Fajar terbuka untuk salah satu player dari Void yang tadi. Betul, itu sayang banget sih tadi. Gua kira tadi revive, Ha-ha. biarin kenok, matinya sama Blue Zone. Jadi killnya nggak masuk ke arah tim Victim. Tapi ternyata pas kenok, dari Fajar punya angle shoot ke arah pemainnya Voin. Soalnya kan kalau kenok dia kayak tersungkur gitu. Mungkin Iya. kakinya kelihatan tadi dari batu kayak gitu. Mungkin, Bisa jadi. mungkin. Wah DPS-nya sakit banget ini padahal boostingannya udah hampir full. Deres banget dan berusaha untuk healing, menahan sedikit Blue Zone. Tapi kayaknya bakal susah sih kalau mau nebein diri di Blue Zone yang sekarang. Ini wasting time sih. Mm-mm. Buat kedua tim ini ya, ini wasting time banget. Dan ini akan terjadi hal-hal kayak gini, akan sering terjadi karena perhitungan poinnya sekarang udah mulai berubah. Ini ini 13 ya, yang gugur di urutan ke-13 ini, yang pulang ke lobby di urutan ke-13 itu hitungannya masih tusun. Iya, sakit hati sih Sakit hati sebenarnya. banget. Ngeliat posisi pas misalkan udah ke end semua hashtag 13, astaga, coba nahan lagi sedikit gitu kan. Itu dia, tapi kayaknya Bonafide bakal commit fight kali ini dengan The Pillar seperti yang udah kita bilang tadi, karena Bonafide harus bergerak masuk ke dalam zona, The Pillar juga harus bergerak masuk ke dalam zona. Ini momen banget bagi Bonafide, mereka ngenokin satu dan gak ngasih waktu untuk mereka mengejar, tapi Sulak bakal ditembak dari arah belakang, namun belum ada yang tumbang sama sekali, bahkan Nara ternyata yang malah mendapatkan targetnya. Bonafide, 2 pemain mereka tersungkur, 3 pemain mereka tersungkur dan hanya menyisakan 1 pemain dan akan langsung dilibas habis menuju ke arah lobby. Bonafide malah yang pulang duluan di urutan ke-13 padahal tadi Voin yang terjebak. Iya betul sekali, itu akan menjadi sakit hati pertama kayaknya untuk Bonafide pada kali ini. Dan sementara kita lihat dari tim Siren pun mereka harus bergerak karena circle-nya udah mulai jalan. Di sisi lain Moxpay juga sudah mulai tumbang, menyisakan 2 player dari Siren, Audrey dengan Anthem, dan masih di sini Voin dengan Blue Zone-nya masih terus berusaha untuk fight dan berhasil mendapatkan 1 player dari Victim. Betul, tapi ini 400 meter, 300 meter nggak punya vehicle, cuma lari doang, bahkan Dubs gak akan bisa bertahan lama. Ini masih memberikan spray dengan hanya Uzi dan juga RDS doang. Dapat gak sih itu kill-nya? Enggak. Nggak dapat ya? Astaga, sakit Dia yang banget. kenok duluan ternyata. Oke, lagi healing tiba-tiba Cisunnya nongol. Oke, berarti Voin berada di urutan ke-12, sementara EVOS bakal melakukan fight-nya dengan Red Rocket cukup dekat jarak mereka. Lovre sudah mendapatkan 5 kill, killing spree untuk Lovre. Iya, udah panen cukup banyak, tapi pada kali ini kita akan melihat Ion Esports ternyata juga sudah mulai tereliminasi di posisi ke-11. Dan sementara kita lihat dari Foxy sudah mulai terkena tembakan-tembakan dari luar. Berusaha untuk boosting tapi terbakar api cemburu dan terkenok kembali pada kali ini. Langsung saja tereliminasi Victim Esports di luar circle. Wah, sayang banget, itu di revive pun nggak akan bisa untuk healing lagi karena waktunya nggak sempat untuk nge-bandage dan juga perhitungan dari DPS ya. Tapi Onyx, jarak mereka cukup enak, 1 orang masih bersembunyi di arah broken wall luarnya. Kali ini jump shoot dari seorang Nick dan hampir saja mendapatkan 1, tertutup oleh asap dan terhalang oleh pohon. Jump shoot lagi menuju ke arah smoke dan terus smoke yang sukses, namun ada backup fire dari arah sebelah kiri. Tukar 1 untuk 1 trade clock yang terjadi dan kali ini malah Nick yang langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 backup fire yang sedikit lama dari 2 player EVOS yang tersisa. Sementara Mervius akan langsung mendekat, kali ini ada 1 pemain lagi yang masih berada di bagian dalam dari rumah ini. Ini chaos banget, 3 tim dengan jarak yang terlalu dekat. Kali ini jump shoot dari seorang KP berhasil mendapatkan Mervius dan hanya menyisakan Fox, the last man standing dari EVOS Esports. Yes, betul sekali, di mana Foxy sudah melakukan setup pada kali ini, tapi ternyata KP berusaha untuk revive temannya dan berhasil mendapatkan 1 Morpheus di sebelah sana dengan M249-nya. Tapi Foxy masih bertahan di belakang smoke dan masih ada usaha revive yang dilakukan dengan backup dari Cleon di atas. Betul, itu legit banget tadi setup yang mereka lakukan. Onyx masih bisa bertahan dengan 3 player yang tersisa dan sudah mengumpulkan 3 poin kill. EVOS hanya menyisakan Foxe, Yes, betul. tapi 5 kill sudah dikumpulin sama EVOS. Iya, tapi sementara kita lihat dari Onyx juga sudah mulai melakukan setup dan kayaknya bakal dikejar last man standing dari EVOS pada kali ini. Ken dengan MP5 kayaknya sudah mulai bersiap-siap bakal masuk ke smoke, tapi ternyata ada baku tembak lain dari luar sana. Ini banyak sekali orang-orang yang bakal melakukan backstep.
Betul, dan Foxnya cukup tenang, bakal dijepit, kayaknya bakal digunting dari dua sisi. Sementara Ken bakal lompat, Kennya yuk jadi orang belakang. Oke, KP duluan yang lompat dan berhasil memelangkan harimau ini menuju ke arah lobby. Ya betul sekali, harus posisi ke-9 dengan total 5 kill. Dan ternyata setup di Goroka akan menjadi area yang cukup diincar oleh banyak tim. Betul, karena circle-nya menuju ke arah Goroka, masih ada beberapa komponen yang bisa mereka manfaatkan. Lowframe masih bisa bertahan dan harusnya Lowframe bakal bertemu sebentar lagi ya, ketemu sama 69. Ini satu rumah. Weh, Ini satu rumah. iya ini satu rumah dan Argenta nggak ngebikin step sama sekali. Dia hanya bermain di arah kamar mandi. Iya. Apa yang sedang dilakukan Argenta sendirian di kamar mandi? Apa yang dimainkan oleh Argenta? Di bawah wastafel. Benerin apa pipa. Bocor ya? Pipanya bocor. Oke. Biar nggak keluar airnya, nanti kalau airnya ke bawah ketahuan Banjir posisinya. Ya? Bahaya. Nanti becek, bahaya. Oh wow, yang becek memang berbahaya. Dan Argenta masih berdiam diri di arah kamar mandi, belum ada push sama sekali dari tim Siren. Dia bener-bener nggak ngebikin step sama sekali. Iya, tapi pas lihat deh setup dari Red jauh-jauhan banget. Satu di dalam ya kan, King. Terus luarnya ada 2 player yang ditinggalin dan sementara circle-nya nge-push ke open field. Berarti ini semua tim yang berada di rumah-rumah Goroka harus keluar dan berlomba-lomba untuk mengamankan posisi di dalam circle. Betul, keluar duluan salah, keluar belakangan salah. Betul. Ya. Jadi harus memanfaatkan timing yang benar-benar pas untuk mereka aman keluar dari area Goroka ini. Iya, jadi keluarnya harus pas dengan timingnya. Dan sementara kita lihat sudah terjadi baku tembak terjadi di luar. Satu player dari tim 69 kembali knockdown. Di situ ada Trixie yang berhasil didapatkan oleh salah satu player dari Onyx. Kembali dilakukan tapping dari Ken menuju ke smoke. Di dalam masih ada banyak sekali player dari 69. Betul, mereka masih bisa aman karena ada batu yang ngalangin tembakan dari Cleon sih. Jadi posisi mereka saat ini masih aman dan forting mereka rapi banget. Mobil sudah diledakkan, kanan, kiri, depan semuanya aman. Belakang mereka yang tidak aman karena Blue Zone bisa menembus forting car yang sudah mereka set up. Iya, betul sekali. Berarti mereka punya PR satu lagi untuk masuk ke dalam circle karena mobil mereka udah habis. Iya. Mobil mereka udah habis, di depan juga masih agak cukup kosong dan sementara kita lihat dari Boom yang sudah mendapatkan 2 kill, mereka berhasil mendapatkan pinggiran circle. Mereka siap juga untuk nyayur buat tim-tim yang sedang berusaha melakukan rotasi dan sementara Gial mulai tertangkap pada kali ini melakukan balasan kembali dari Hans menuju ke Onyx Ken tapi tidak berhasil. Ken berhasil untuk kabur dan menutup angle shoot dari Hans. Betul, tapi ini posisinya nggak menguntungkan banget buat 69 sih. Mereka mau bergerak kemanapun bakal susah. Kiri mereka ada, depan mereka ada, kanan mereka ada. Walaupun depan mereka ada pohon-pohon ya, tapi terlalu banyak angle yang bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang udah berada di dalam circle terlebih dahulu. Yes, betul banget. Semua mata sudah tertuju kepada tim 69 dan sementara The Pillars juga harus tereliminasi. VL pun tumbang, Boneng tumbang. Bener-bener udah kekunci banget sama banyak tim dari luar sana. Ya udah saling menokin satu sama lain juga. Ada tembakan M249 tuh bunyinya khas banget ya. Yep. Khas banget. Sementara Ramones bakal berada di bagian luar kali ini. Masih bermain-main terlebih dahulu. Satu pick dari luar tadi tidak disadari oleh pemain dari Boom Bobs. Langsung tersungkur. Sementara Ken masih berada di bagian luar. Molotov bakal dilempar kali ini. 2 player aktif yang tersisa dari Onyx masih bertahan Kak. Dan ada Cleon dan juga Ken yang tersisa. Pemain-pemain dari Boom masih berada di bagian dalam dari rumahnya. Belum ada baku tembak lagi yang terjadi. Utility bakal di-setup terlebih dahulu. Lempar granat ke bagian dalam. 2 pemain ada di bagian sana dan Nara mendapatkan killing spree-nya dari Cleon pun berhasil mendapatkan Valker. 1 tumbang. Onyx masih bersembunyi di balik smoke yang sudah mereka set up dan kali ini akan bertambah lagi. 1 knock lagi namun Ken tidak bisa di-revive karena langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Knock and begitu saja Siren juga langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan ada 10 kill. Wah, ini free shoot. Free se-free-free-nya tembakan dari Trixie tadi. Iya, betul sekali. Tidak disangka-sangka ternyata masih ada last man standing dari 69 Esport yang berhasil mendekatkan diri menuju ke dalam circle. Dan sementara kita lihat dari sisi lain pun, Voker ternyata mulai bangkit kembali dan berhasil mendapatkan salah satu player dari Red. Namun, tembakan masih dilemparkan dari Trixie menuju dalam smoke. Ya dia kalau mau dia harus ambil batu yang ada di kanan, tapi kirinya kebuka banget. Nggak tahu nih, Trixie masih punya smoke atau tidak. Tapi killnya 69 banyak loh, 10 kill yang mereka dapatkan. Bobs masih mengintip-ngintip dengan lompatan-lompatan manja aja di balik broken wall-nya. Sementara Cleon masih bertahan bersembunyi di balik smoke menyatu dengan alam dan juga beberapa forting car yang ada di sekitar dia. Ya betul sekali, tapi di sini posisi dari Cleon cukup nyaman karena dia juga sebenarnya udah di dalam circle. Asalkan dia bisa bertahan seorang diri, dimana Boom juga udah mulai melakukan reset ya. Dia tadi sempat melakukan revive terhadap Voker, padahal sebelumnya Voker sempat terknock juga oleh granat. Dan ini bakal menjadi kucing-kucingan sih. Ya ini tapi Boom berempat. Boom berempat keluar ngadepin Cleon harusnya enak. Tapi kalau diganggu sama orang-orang di luar nih. Iya. Nah kan. Tinggal 3 yang Boomnya. Boomnya 3. Tapi Boom dapat 1 dari Red.
Oh, Haki apakah bisa bertahan? Healing. Ada berapa banyak healing yang dia punya sama Haki? Itu yang harus dicek. Yes. Cleon sih sendirian aja. Cleon enak di tengah-tengah. Malah Boom kan. bakal fight duluan sama Haki dan Haki lebih milih mati sama zona. Keputusan yang bijak untuk tidak memberikan poin tambahan ke arah Boom. Ya, betul sekali. Dan ini berdekatan sekali, hanya ada tembok yang memisahkan kita. Dan sementara baku tembak masih dilakukan dari tim Nara. Nara masih punya Aduh, PR untuk masuk ke dalam server, tapi sekarat ternyata banget. Trixie berhasil mendapatkan satu player dari Nara. Maybe sudah tersungkur di belakang sana. Masih ada 2 player lagi dari Nara. Tapi lihat Cleon bener-bener low banget, main dia sendirian. Dia sendirian. Tapi untungnya ada beberapa looting box yang bisa dia pungut. Kalau misalkan dia kekurangan peluru, kekurangan healing. kebuka! Enak banget pandangannya. Langsung diambil. Kill yang cukup banyak namun tidak bisa lengah dari seorang Nara. Nara Joyce memulangkan satu tim lagi dan hanya tinggal Boom dan juga Nara. Satu player dari Nara akan melakukan healing. Frost masih berusaha melakukan healing sementara Boom masih mempunyai 3 player mereka yang tersisa. Ya, berarti 90% Boom bisa mendapatkan winner kill. Tapi kita lihat dulu sementara dari Boom berusaha untuk mencari last man. Apakah akan diberikan poinnya ke Tara Boom atau hanya diberikan kepada Playzone? Boom kayaknya nggak bakal nyari sih. Walaupun mereka sadar tinggal satu orang lagi. Karena mereka kan tinggal bertiga, live-nya 4. Tapi lumayan loh, 1 kill point gitu. Oh enggak, dibiarin. Nggak bakal. Dan gue yakin dari Nara juga last man standing-nya nggak akan semudah itu buat keluar. Karena ngasih poin itu rugi banget. Iya sih, betul-betul. Kan siapa tahu gitu, dia tiba-tiba pengen cobain gitu. Iseng-iseng berhadiah ya. Iseng berhadiah. Dan winner chicken dinner untuk game kedua di Weekendy. Ya. Apakah sudah ada pergeseran kali ini leaderboardnya dan belum, ini untuk di Weekendy saja. Boom Esport dengan WWCD 15 poin dan juga ada 6 poin kill, 21 disusul 69. 18 ada Nara di peringkat ketiga dengan 18 poin juga sama tapi dengan poin kill yang lebih banyak, berarti 69 Esports. Mereka berada di atas Nara dan juga ada Onyx Esports, Red Rocket Cosmic, Lovely Kings, EVOS Esports, Big Team Zovers peringkat 1 sampai dengan peringkat ke-8. Untuk 9 sampai 16 kita punya Siren Esports, Ion Esports, Bonafide King, Point2K, The Pillar Slayer, Morph Team, Geek Fam ID, dan juga ada Dranix Avenger. Dranix, apa yang terjadi dengan Dranix, man? Yang di season 1 bisa dibilang cukup menantang ya untuk tim-tim yang lain. Kali ini dari Dranixnya sendiri, mereka harus menemukan jati diri mereka kembali sebelum mereka tertinggal cukup jauh.